Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pertama kita hari ini yaitu mengelompokkan kata. Bersama Ibu Nurul Hidayah. Mengelompokkan kata yaitu kata kerja. Kata kerja itu bisa disebut juga verba, ya. Adalah kata yang menyatakan suatu perbuatan, tindakan yang ada proses di dalamnya. Mengerjakan sesuatu lah pada intinya. Kemudian ciri kata kerja. Cirinya dapat diberi aspek waktu. Contohnya, saya akan mandi pukul 5 sore. Yang kedua, contoh dapat diingkari dengan kata yang tidak. Contohnya, saya tidak tidur ketika kamu pulang. Nah, yang ketiga, dapat diikuti oleh gabungan kata. Bisa itu kata benda atau kata sifat. Baiklah, yang berikutnya, macam-macam kata kerja. Jadi, kata kerja itu sebuah proses ya, proses dari sebuah tindakan. Verba atau kata kerja bebas seperti duduk, makan, mandi, minum, pergi, pulang. Nah, itu merupakan sebuah aktivitas atau pekerjaan ya. Ingat, duduk, makan itu kan mengerjakan sesuatu. Jadi itu merupakan kata kerja. Selanjutnya, verba turunan. Jadi verba itu setelah verba dasar itu ada turunan. Verba turunan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, verba berafiks. Berafiks itu seperti apa? Berimbuhan, ya. Kata ajar menjadi ajari. Bernyanyi, kata dasarnya nyanyi, imbuhan ber dan i di sana. Kemudian tabur, imbuhan ber dan an, menjadi bertaburan, sama seperti nyanyi tadi. Kemudian verba bereduplikasi. Apa itu reduplikasi? Reduplikasi itu pengulangan. Bangun-bangun, makan-makan, marah-marah, ingat-ingat. Kita bisa memakai kata verba atau kata kerja makan misalnya. Makan. Kemudian jika disertai dengan pengulangan atau reduplikasi menjadi makan-makan. Kemudian verba berproses. Apa itu verba berproses? Gabung. Nah, verba berproses gabung itu seperti bernyanyi-nyanyi. Sudah memakai ber dan i, kan berafiks, kemudian ditambah dengan ada unsur reduplikasi di sana atau pengulangan di sana. Lalu verba majemuk. Verba majemuk itu seperti cuci mata. Cuci mata itu kan melihat pemandangan yang indah. Nah, kita lihat di sana pada foto tersebut pemandangan air terjun. Nah, itu bisa dinamakan dengan melakukan kegiatan kan. Kamu jalan-jalan, kemudian kamu bilangnya kamu mau cuci mata. Enggak, kamu cuci mata itu kamu mencuci mata kamu, bukan, tetapi maksud dari cuci mata itu kamu melihat pemandangan yang indah. Campur tangan, ikut campur kan. Kemudian unjuk gigi. Apa itu unjuk gigi? Unjuk gigi itu menampilkan kebiasaan kamu, keahlian kamu di depan umum. Selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat atau bisa disebut dengan adjektiva. Kata sifat itu menerangkan sifat, keadaan, watak orang, baik, buruk. Nah, seperti itu. Ciri-ciri kata sifat dapat diberi keterangan pembanding, lebih kurang, paling. Misalnya, paling tinggi, paling kuat, paling pintar. Nah, kemudian yang kedua, dapat diberi keterangan penguat. Penguat itu seperti apa? Sangat. Aku sangat lelah sekali. Nah, itu kan sifatnya. Kemudian yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh, tidak benar, tidak halus, tidak sehat, dan sebagainya. Macam-macam kata kerja verba. Kata kerja verba
atau adjektiva dasar seperti adil, abdol, bangga, baru, cemas, disiplin, anggun, bengkak. Ibu salah tulis ya, di situ bukan macam-macam kata kerja, tetapi adjektiva. Ini Ibu ada kesalahan, macam-macam di atasnya kata kerja itu bukan, yang jelas ini adalah macam-macam adjektiva dasar, ya. Nah, adjektiva turunan seperti berapiks. Berapiks itu ingat, berapiks itu adalah memiliki imbuhan. Contohnya terhormat, terindah, kesakitan, kesepian. Sifatnya merasa sepi ya. Dan keinggris-inggrisan. Bereduplikasi, mempunyai kata ulang kan tadi, muda-muda, elok-elok, cantik-cantik. Sifatnya dia itu cantik. Nah, wataknya misalnya baik-baik, ya itu bisa juga. Kemudian adjektiva deverbalisasi, ada adjektiva denominalisasi, kemudian adjektiva deadverbalisasi, adjektiva denumeralia, adjektiva deinterjeksi, adjektiva majemuk, adjektiva ekspresif ya itu. Nah, kalian bisa baca sendiri bagaimana di sana penjelasannya. Jika kalian kurang memahami, bisa kalian tanyakan kepada Ibu, ya. Ibu beri waktu kalian untuk membaca. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Kata keterangan itu bisa disebut dengan adverbia. Menerangkan suatu. Nah, kata yang memberikan keterangan pada verba. Verba tadi apa? Kata kerja. Adjektiva tadi apa? Kata sifat. Nomina apa? Kata benda. Ada yang predikat atau kalimatnya. Jadi, kata keterangan ini melengkapi dari kata verba tadi, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat ya. Baik, lanjut. Macam-macam adverbia. Adverbia dasar bebas. Nah, tadi kan adverbia itu merupakan kata keterangan. Jadi alangkah, agak, amat. Dia amat manis. Ingat, dia itu merupakan nomina. Amat itu merupakan adverbia. Ya kan, menerangkan. Manis itu kata apa? Amat manis. Nah, bisa. Selanjutnya, kita ke adverbia turunan. Adverbia turunan itu terbagi atas 3. Adverbia reduplikasi itu pengulangan ya. Ingat ya, pengulangan agak-agak, lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. Adverbia gabungan misalnya belum, boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Adverbia berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harusnya, itu kan sebuah keterangan. Bukan sebuah kata kerja, bukan sebuah kata benda, atau bukan sebuah kata sifat. Jadi adverbia ini adalah menerangkan pada sebuah kalimat. Selanjutnya, kata benda. Kata benda bisa disebut dengan nomina, yang mengacu kepada benda, baik itu benda itu nyata, konkret, atau bersifat abstrak. Abstrak itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan ya. Nah, kata benda berfungsi sebagai subjek, objek pelengkap, dan keterangan. Baik, ciri-ciri kata benda yaitu dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Coba kalian lihat, bukan gula. Gula itu merupakan kata benda ya, yang konkret, bisa dilihat.
bukan beras. Beras itu merupakan benda. Bukan rumah. Rumah itu merupakan kata benda yang bersifat konkret atau nyata. Bukan pengetahuan. Pengetahuan itu sifatnya tidak bisa dijabarkan, tidak bisa dilihat, jadi berbentuk abstrak, bisa kita rasakan. Ya, dapat diikuti dengan gabungan kata sifat atau sebagai berikut, buku yang sangat mahal. Nah, mahal itu merupakan sifatnya. Buku itu apa? Buku itu nomina. Jadi, buku yang sangat mahal. Nah, jadi sifatnya mahal. Jadi, kata benda KB bertemu dengan kata sifat KS ya. Macam-macam nomina. Nomina itu ada nomina bernyawa. Nomina bernyawa itu seperti apa? Jadi kata benda, nama orang, ayah, ibu, pokoknya ada nyawanya, itu merupakan kata benda. Ya, kata benda bernyawa. Misalnya nama ibu Nurul. Nurul itu merupakan kata benda. Nomina tak bernyawa. Hari, waktu. Jadi waktu misalnya Senin, Selasa itu merupakan kata benda tidak bernyawa. Nomina terbilang, nomina tak terbilang, nomina kolektif, nomina ukuran, nomina dari proses nominalisasi. Nominalisasi dengan si dan sang, dan nominalisasi dengan yang, ya. Kalian bisa baca sendiri bagaimana penjelasannya. Di sana sudah Ibu paparkan ya. Kalian tinggal memahami saja. Contoh-contohnya juga sudah Ibu kemukakan di sana. Baiklah, selanjutnya kata ganti. Kata ganti itu bisa disebut dengan pronomina. Jadi kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada kata benda. Pronomina berfungsi untuk menggantikan kata benda. Nah, seperti apa pronomina itu? Ada pronomina namanya persona. Pronomina persona itu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Pronomina reduplikasi. Reduplikasi pengulangan ya. Jadi kan tadi kata Ibu yang bernyawa kan, yang bernyawa itu misalnya Nurul. Nah, jadi kita itu kan bernyawa. Jadi pronomina itu sama dengan kata ganti ya. Jadi menggantikan benda yang bernyawa tersebut. Kita berarti orangnya ada banyak, lebih dari satu. Pronomina berbentuk prasa. Kamu, sekalian, aku, ini, dia, itu. Nah, pronomina takrib itu ada pronomina persona 1, pronomina persona 2, pronomina persona 3. Nah, jadi ada saya, aku, tunggal, dan kami, kita jamak. Jadi pelajaran ini sebenarnya sudah diulang-ulang. Sudah berapa kali kalian mendapatkan pengetahuan tentang ini? Mulai dari kalian sekolah dasar, bahkan di bahasa Inggris pun juga ada kata ganti ya kan? Jadi ini hanya mengulang saja materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baiklah. Yang kedua, pronomina petunjuk. Ini, itu, anu. Nah, itu merupakan penunjuk. Itu ada di sana. Nah, jadi itu merupakan kata ganti. Ya. Pronomina penunjuk tempat. Di sini, di situ. Pronomina penunjuk ihwal. Begini. Jadi begini ceritanya. Nah, jadi ini menunjukkan ada acuannya. Ya. Pronomina penanya. Siapa, apa, mana. Nah, itu merupakan pronomina penanya. Baiklah, kata bilangan atau bisa disebut dengan numeralia. Jadi kata bilangan
dipakai untuk menghitung banyaknya, baik itu orang, binatang, benda, dan lain sebagainya. Numeralia utama kardinal terdiri dari bilangan penuh. Bilangan penuh itu yang bisa kalian hitung ya, 1, 2, 3. Yang penuh, tidak ada koma. Bilangan pecahan, misalnya 1/3, 2/3, 5/6. Bilangan gugus, misalnya serikur, lusin, gross, kodi. Ini bisa digunakan juga pada pengukuran orang jualan biasanya ya. Per kodi misalnya, per ton. Nah, numeralia tingkat, yaitu numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur. Pertama, kedua. Nah, itu menggunakan numeralia tingkat. Numeralia kolektif. Ketiga, kemudian ditambah dengan numeralia tadi, maka akan membentuk numeralia kolektif. Ya. Itu merupakan imbuhan. Jadi numeralia kolektif itu merupakan yang terbentuk dari afiksasi. Afiksasi itu merupakan imbuhan ya. Jadi tahun jadi bertahun-tahun. Seperti itu. Kelompok kata tugas. Nah, kata tugas itu kelompoknya ada kata sandang, itu berupa artikel ya. Kata sandang adalah kata yang mendampingi kata benda, nomina tadi, yang maknanya jumlah orang atau benda. Nah, yang membatasi ya. Artikula, artikel yang tunggal. Sang suami, sang istri. Artikula, artikel bermakna jamak. Jamak itu lebih dari satu. Para, ingat ya, kata para itu berarti lebih daripada satu orang. Para petani berarti ada banyak petani di sana ya. Jadi itu menunjukkan kata tugas. Nah, ada artikel bernama netral. Nah, netral, si manis, si hitam, kemudian si kurus dan lain sebagainya. Artikel bermakna khusus. Sri, Baginda, Sri, Ratu, Sri, Paus. Hang Tuah itu merupakan khusus. Gelar-gelar ya. Kemudian kata depan atau preposisi. Preposisi berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Nah, preposisi dasar misalnya di, ke, dari, di pasar. Nah, preposisi ada juga turunan. Kalian bisa baca sendiri. Gabungan preposisi dan preposisi misalnya di depan, ke belakang, dari muka, gabungan preposisi plus non preposisi. Dari tengah-tengah kerumunan. Nah, bayangkan itu menjadi turunan ya, atau bergabung. Preposisi menunjukkan ruang lingkup, misalnya sekeliling, sekitar, sepanjang. Tugasnya seperti itu, berupa kata tugas. Selanjutnya kata hubung, menghubungkan itu bisa disebut kata hubung itu konjungsi, kata penghubung. Nah, konjungsi itu terdiri dari beberapa macam. Ada konjungsi penambahan, misalnya dan, dia, aku dan dia. Jadi, di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi, yaitu kata dan. Konjungsi pilihan, konjungsi perlawanan, konjungsi menyatakan waktu ketika dia datang ketika saya sedang pergi. Nah, itu menyatakan konjungsi menyatakan waktu. Konjungsi sebab akibat
karena dia sakit, maka saya tidak datang ke rumahnya. Nah, seperti itu. Konjungsi persyaratan, konjungsi pengandaian, jika ya, konjungsi harapan, kemudian konjungsi perluasan, konjungsi pengantar objek, konjungsi penegasan, konjungsi pengantar wacana. Maka kami akan senantiasa mendukung Anda. Nah, seperti itu. Nah, partikel. Apa itu partikel? Partikel adalah kategori unsur yang bertugas memulai mempertahankan atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Apakah? Jadi apa? Kah itu merupakan artikelnya. Partikel ya, bukan artikel. Kah, kan, deh, lah, dong, kek, pun, toh, ya. Cepetan, kek, lama sekali. Biasanya itu menggunakan pakai bahasa gaul ya. Baiklah, kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati. Hai, untuk bertemu orang, berupa panggilan. Keheranan atau kekaguman. Amboy, bagus sekali pemandangan itu. Nah, kesakitan. Misalnya, aduh. Nah, seperti itu. Kekecewaan atau kekesalan, kekagetan, loh, Masya Allah. Nah, astagfirullah. Ya Gusti. Kelegaan misalnya, alhamdulillah. Syukurlah. Nah, seperti itu. Jijik misalnya, cih. Nah, seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan pada hari ini mengenai mengelompokkan kata. Semoga penjelasan dari Ibu mudah untuk kalian pahami. Jika kalian tidak paham, silahkan dilanjut pertanyaan via chat pribadi dengan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.